diganggu sementara. Mata Pak. Samsam. Bumuta. Kelahiran. Dari mana Ki? Dari Makassar. Mau Ki kemana ini? Sini, Ke Calacu. Di mana Ki di Makassar? Bermalam. Oh iya. Nomor HP Pak. Dek. Oke. warga di situ. Di sana mungkin di atas. Iya, tinggalkan rumahnya. Ya, Kompi 14. Pandai Jaya, nomor satu Padi. Oh iya. Jeje, jo kan selamat Ki. Banyak seti lepak mandorone. Oh di narabi kecem-kecem Ki. Oke? Ya, selamat ya. Mobil Andra tuh kayu langit ada. Ya. Mantap. Kemana? Oh dari Makassar sih. Jangan kembali ke Makassar sebelum aman, oke? Mandi ya, mandi sampai rumah bersih, yakinkan steril, oke? Tidak ada yang turun di Wajo, daerah Wajo, tidak ada. Masuknya Siwa, Lalisa, Sakoli, satu keluarga ini. Oh ya oke, silakan. Ya, awas dulu. Anu, batas. Perlu. Mana rimpa ke Aku disubar aja dong. maaf ini. Aku disubar mau motornya. Tawara. Tawara. Iya, apa-apa. Tanya nih. Bagaimana pelayanan di Sidrap? Ya. Masalah pengetasan Sama mulai dari Suraya sampai cocok maksudnya Dari peralatannya. dari segi peralatannya. Nah, sehingga penumpang lebih baik terus transit, tidak ada tangkap, tidak ada tulisan. Sehingga dari mana nih? Dari mana? Hah? Rap. Acara ada di Rapang? Iya, ada di mana kayaknya? Ya saya joka-joka tuh makan itu. Itu lalu ini nasi lalu itu. Oh, ya oke, Be. Oh. Mau ke mana, Pak? Belok, Pak. Penumpang. Iya. Ada yang turun daerah Wajo. Enggak. Mending kita jelas supaya saya data. Dari Loki teh ngaji. Temo nak siwa. Tarjo nono ki jolo. Je tari nono ni jolo tu baraka.
Di perbatasan tadi disemprot. Iya, Disemprot, Iya. cuma di Wajo tidak. Iya. Oh, iya. Belum ini belum. Belum pi Wajo, Siu juga belum. Belum Wajo, belum berarti Wajo belum alatnya belum lengkap ya ini. Iya. Atas nama siapa Bu? tadi? Iya, Masra. Ibu Masra. Iya. Dari Mama tadi. dari Mama ya. Iya. Tunggu dulu bentar. Bu dari mana tadi Bu? Dari Betau. Dari mana? Tahu mau ke Tanjung. Mau ke mana ini Bu? Mau ke Tanjung. Tadi di sana di perbatasan diperiksa ya Bu? Di kabupaten yang lain Sidrap. Tidak, waktu saya pergi ke sini, waktu pagi-pagi ada penyemprot di situ. Di mana itu? Di daerah mana? Daerah mana itu Bu? Ini ada Renal Tutai Songkro. Ini ada Renal Tutai Songkro, daerah ya. Daerah mana tadi? Berarti daerah Sidrap ya Bu? Ya, daerah Tadi disemprot itu menggunakan apa-apa saya Bu di sana peralatannya di kabupaten sebelah sendiri. menggunakan peralatan. Beginilah saja menyemprot. Oh disemprot ya sana. Iya, masuk. Kalau di Wajo sendiri bagaimana melihatnya, apa ada penyemprotan sendiri atau bagaimana? Tidak ada, Tidak ada di Wajo ya Bu. Berarti Wajo masih kurang. masih kurangnya. Nama siapa? Atas nama Ibu Rina. Ibu. Iya. Tanjung. Tanjung ya. Makasih banyak ya Bu. Ya. Hari ini tanggal 29 Maret 2020 pemeriksaan di perbatasan Sidrap Wajo dari pukul 9 sampai sekarang ini sudah tercatat 500 lebih yang masuk ke daerah Kabupaten Wajo. Untuk pemeriksaannya sendiri ini bagaimana cara dari tim bagaimana saya? Pemeriksaannya untuk saat ini kita pemeriksaan secara maraton dengan menggunakan aparat yang ada, aparat yang terkait baik dari kecamatan, Dinas Perhubungan, TNI Polri, kelurahan, semuanya kita gerakkan, termasuk Dinas Kesehatan khususnya, termasuk Satuan Polisi Pamon Praja Kabupaten Wajo. Apa ada kendala dalam pemeriksaan sendiri Pak? Untuk kendala sekarang belum ada, sementara nihil. Kami cuma mengharapkan sarana yang masih kurang yang ada di tempat ini supaya agar memenuhi sekarang, mengingat dari kabupaten yang sudah banyak yang masuk kembali ke khususnya Kabupaten Wajo, termasuk yang sekarang ini yang paling banyak Makassar dengan Tanah Toraja. Pandai pasti saya. Pandai. Pandai. Itu. Iya. Oke. Jadi Nah, ini lagi. Ayo taruh. Ya, oke. Terima kasih. Ya, oke. kampung. Sangat tinggi rencana Lombok. Ya. Ya. Pas tadi berarti kan?
Molerung. Dari mana kita semua Bapak? Kita dari mana? Sopir kita. Kesehatan. Ada juga keluhan di sini di situ mobil. Ada. Sakit apa ada aja? Kalau supaya dikontrol ki, dikasih ki vitamin. Kita Bapak pakai masker ki. Di. Oh iya. Nanangi kesehatan. Iya. Bapak kita juga di umur-umuran itu Pak rentang. Iya. Oh iya silakan dia gak pakai masker sih di astagfirullah. Kita pakai boleh. Ini Pak apa nih? Ya oke silakan. Terima kasih. Ada ya. Coba coba. Iya, dari kelapa. Iya, sana tunggu tunggu. Malas sekali Pak. Tahu ya. Pasang perahu ya. Oke. Pak, bisa dijelaskan untuk sistem pemeriksaannya sendiri ini di perbatasan Sopeng Wajo ini tersendiri Pak? Ya, masalah pemeriksaannya, masalah pengukuran suhu yang misalnya dari Kota Makassar kita screening di sini bisa nanti diisolasi misalnya yang dari kecamatan misalnya dari apa namanya kecamatan Sabang Paru kan bisa diisolasi selama 14 hari tidak bisa keluar rumah. Untuk datanya sendiri sudah ada berapa nih Pak yang keluar masuk? Lebih 200-an Lebih 200 ya Pak? yang dari Makassar, Goa, Pangkep, Baru. Untuk pemeriksaannya sendiri tadi itu menggunakan apa-apa saja ya Pak? Kita masih yang menggunakan macam thermoscan untuk pengukuran suhu badan saja. Gimana? Kelengkapannya kan cuma kita minta logistik atau misalnya bantuan medis, misalnya masker, handscoon. Kalau ada misalnya thermoscan, antiseptik. Ya. Itu ya harapannya. Ya. Kami pagi yang kiri sompre dalam Ya, tasang promo yang pintuna. Pintuna. sompre kali yang ini yang ini. Cuci tangan kalau sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, kami jajaran pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan semoga senantiasa dalam sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berbagai upaya-upaya yang kita lakukan untuk senantiasa melakukan sosialisasi, konsolidasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo. Pada hari ini perlu saya sampaikan bahwa jumlah orang dalam pemantauan kita berada dengan jumlah 38 orang dan pasien dalam pengawasan ada 2 orang, dan alhamdulillah kita masih
berharap mudah-mudahan yang positif senantiasa berada pada angka 0 atau 0. Tentu hal ini terus menjadi upaya kita untuk bagaimana zona hijau yang ada di wilayah Kabupaten Wajo, sehingga mulai kemarin tanggal 29 kita perketat semua pintu-pintu masuk di wilayah Kabupaten Wajo. Ada jumlah 10 pintu masuk yang kami tempatkan petugas-petugas secara terpadu dari tim gugus kerja Kabupaten Wajo bekerja sama dengan pemerintah setempat. Ya, demikian juga TNI dan Polri untuk melakukan screening kepada seluruh pendatang-pendatang yang akan masuk di wilayah Kabupaten Wajo. Apakah itu statusnya pulang kampung, mudik, ya, pulang berlibur, ya, untuk anak-anak mahasiswa kita, semua kita lakukan secara ketat untuk mengetahui riwayat perjalanan, sehingga semua masyarakat yang akan bermukim kembali di wilayah Kabupaten Wajo ini dari perjalanan luar daerah akan kita lakukan pendataan, screening, dan akan melakukan pemantauan setiap hari selama 14 hari agar mereka tetap melakukan karantina di rumah masing-masing atau karantina mandiri, ya, agar kita bisa pastikan selama 14 hari itu insya Allah mereka terbebas dari apa yang kita khawatirkan, yaitu COVID-19. Untuk itulah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo untuk sama-sama bersabar menghadapi kondisi ini, cobaan ini, tentunya untuk tetap selalu di rumah, baik kita seluruh pegawai negeri, demikian juga kepada wirausahawan yang bisa bekerja dari rumahnya, kami harapkan untuk tetap bekerja dari rumahnya. Mungkin bisa menggunakan alat media sosial, mengadakan upaya-upaya kegiatan perekonomian tetap melalui online dan sebagainya. Kita berharap, dan khusus untuk pegawai negeri, memang kita sudah berlakukan work from home, ya, agar ya pegawai negeri kita semua bekerja di rumahnya, melayani masyarakat kita, ya, agar apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat layanan publik tetap berjalan walaupun kita berada di rumah. Dan tentu juga tempat-tempat ibadah kita sudah serukan untuk kita tiadakan untuk sholat berjamaah, demikian juga sholat Jumat mulai tanggal 27 Maret kemarin, ya, dengan alasan untuk menghindari interaksi sosial, ya, adanya hubungan kontak atau berdekatan antar warga yang ada, sehingga dengan upaya kita physical distancing ini bisa kita disiplinkan kepada masyarakat agar bisa menghindari kontak berdekatan, sehingga terus jaga jarak, ya, dan selalu berusaha menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan lain-lain sebagainya. Khusus untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, ya, tinggal kita berikan kesempatan itu adalah pasar-pasar sembako, ya, demikian juga penjualan-penjualan makanan dengan sistem delivery, tidak menyajikan lagi di tempatnya, tidak dibenarkan lagi menyajikan di tempat warung, ya, atau kafe yang ada. Untuk itulah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, saya berharap untuk terus menghadapi ini dengan penuh kesabaran, ya, dengan bersama-sama bergotong royong, ya, untuk bersama-sama membasmi, memutus mata rantai, ya, daripada COVID-19 ini. Semoga masyarakat Kabupaten Wajo senantiasa mendapatkan perlindungan. Mari kita bekerja di rumah, ibadah di rumah, dan belajar. Anak-anakku semua, para pelajar-pelajar dan mahasiswa,
untuk tetap belajar di rumah. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Wajo akan senantiasa hadir untuk membantu sekiranya ada hal-hal yang perlu kami bantu buat masyarakat Kabupaten Wajo. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, di perbatasan sendiri apa ada untuk kelengkapan, tambahan kelengkapan untuk di perbatasan sendiri untuk pemeriksaan yang keluar masuk? Ya. Jadi untuk protokol penanganan pencegahan kita di semua pintu-pintu, ada 10 pintu masuk untuk di wilayah Kabupaten Wajo, kami mempersiapkan dengan tentunya pendataan screening, ya, pendataan screening kepada seluruh masyarakat yang mau masuk di wilayah Kabupaten Wajo untuk mengetahui riwayat perjalanannya. Kemudian kalau dari tempat yang sudah terinfeksi, itu wajib untuk mengarantina 14 hari di rumahnya masing-masing, tentunya dalam pantauan oleh tim medis kita setiap hari. Yang kedua, ya tentu kita akan mengukur suhu badan dengan menggunakan alat termoscan, ya, agar bila mana ada yang sampai 38 derajat, ya tentu ini akan dilakukan tindak lanjut, ya, untuk bisa mengetahui pasti ya apa penyebabnya sehingga memiliki suhu badan tinggi seperti itu. Kemudian tentu kepada masyarakat kita yang memiliki gejala-gejala, maka akan kita berikan penanganan khusus dengan meningkatkan status mereka untuk menjadi orang dalam pemantauan atau ODP, ya, sehingga itu akan dipantau setiap hari. Nah, jadi untuk itulah kita berharap supaya seluruh masyarakat yang melewati perbatasan untuk sabar mengikuti proses pemeriksaan, bahkan semua mobil-mobil akan kita semprot dengan menggunakan cairan disinfektan, ya, agar kita bisa pastikan kuman-kuman yang ada di mobil kendaraan. Terus apa ada nanti untuk karantina warga sendiri untuk di wilayah-wilayah tertentu, Pak? Ya, tentu ini kita masih mempelajari terus untuk karantina wilayah, sementara kita berkoordinasi terus dengan pemerintah pusat, ya, sambil melihat perkembangan situasi kondisi daerah kita. Kalau memang memungkinkan atas persetujuan pemerintah pusat, ya pasti beberapa wilayah-wilayah kita akan kita lakukan karantina wilayah, ya, sesuai dengan edaran Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana tanggapannya Pak ketika kemarin kan ada hoax tentang adanya positif seperti yang ada di Atake, warga di Atake, bagaimana tanggapannya sendiri Pak untuk supaya masyarakat tidak was-was sendiri? Ya, jadi alhamdulillah kita berikan cepat sosialisasi, karena namanya di media sosial, ya, ada yang kadang-kala memberitakan secara hoax sehingga banyak masyarakat khawatir, dan di samping kami juga tetap melakukan penyemprotan di wilayah tersebut. Yang kedua, ternyata anak kita yang pulang dari Bogor, ya, salah seorang mahasiswa, ya, setelah kita periksa ada sedikit gejala-gejala, sehingga dilakukan penanganan, dan alhamdulillah sudah beberapa hari ditangani, semakin hari semakin membaik, sehingga mereka kita tidak golongkan dalam pasien dalam pengawasan. Terus himbauannya sendiri ke masyarakat supaya tidak terjadi kayak bilang semacam hoax atau gimana Pak, untuk tidak was-wasnya sendiri? Ya, tentu kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo untuk menyikapi situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, agar menahan diri untuk tidak mudah begitu mendapatkan berita langsung di-share, ya, atau langsung diposting, untuk betul-betul diketahui secara pasti kebenarannya, sehingga tidak ada beredar banyak berita-berita hoax atau informasi-informasi hoax. Dan kami berharap kesadaran kita semua untuk bergotong royong sekali lagi,
untuk menangani dan mencegah memutus mata rantai daripada COVID-19 ini dengan tentunya bersama-sama memberikan sumbangsi ya kepada masyarakat, melindungi seluruh masyarakat ini dengan tentunya membatasi diri kita keluar betul-betul nanti yang penting sekali yang tidak bisa harus diselesaikan, sehingga itu pun juga dengan tetap menjaga jarak ya, physical distancing itu terus kita disiplin wujudkan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kalau untuk masjid, karena intinya di sini bukan orang dilarang sholat, tetapi dilarang ya berdekatan atau dilarang bersalaman, berinteraksi ya atau bersentuhan, sehingga kita tiadakan dulu sholat Jumat diganti dengan sholat duhur di rumah masing-masing. Demikian juga sholat berjamaah untuk masing-masing tetap di rumah. Olehnya itulah masjid-masjid tetap diharapkan untuk selalu dibersihkan ya, dan para penjaga-penjaga masjid untuk memelihara masjid ya, dan tetap menempati masjidnya untuk mereka tetap sholat ya. Yang penting tadi tidak ada jamaah untuk bisa berdekatan atau tidak memenuhi daripada physical distancing. Mengenai masjid kita untuk azan, kami harapkan tetap mengumandangkan azan, bahkan sebelumnya diharapkan masjid-masjid mengumumkan sebelum azan untuk tetap masing-masing di rumah, bahwa azan ini hanya pengingat dan sekaligus menggaungkan azan. Bahkan kita harapkan ada ceramah-ceramah melalui mikrofon atau ada salawat-salawat ya, untuk terus menjadi doa-doa kita, tolak bala kita ya, agar kita bisa terhindar dari penyakit yang sangat membahayakan ini.